Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang Ibu sayangi, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Bu Rahma, Guru Mapel PKN MTS Tribakti Pakotan. Pagi ini, Ibu akan menjelaskan tentang norma-norma dalam kehidupan di masyarakat. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Ibu akan menjelaskan tentang bab norma-norma dalam kehidupan di masyarakat. Anak-anak, ada yang pernah dengar tidak tentang norma? Pasti kalian sudah pernah dengar kan? Sebutkan contoh norma. Ada yang tahu tidak? Yang pertama, tidak boleh makan sambil berdiri. Ada yang tahu lagi? Yang kedua, memakai helm saat berkendara. Yang ketiga, tidak boleh meludah di sembarangan tempat. Apa sih sebenarnya pengertian norma itu, anak-anak? Ada yang tahu tidak? Silakan acungkan jari jika ada yang tahu pengertian norma. Ayo, silakan yang mau menjawab. Norma adalah aturan atau kaidah maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Kenapa harus ada norma, anak-anak? Karena untuk mengatur perilaku masyarakat supaya teratur, tertib, dan menciptakan kehidupan tentram. Tanpa adanya norma, masyarakat tidak akan memiliki pedoman dalam berperilaku. Bagaimana akibatnya? Betul sekali, akibatnya konflik dan permasalahan akan sering terjadi. Selanjutnya, bentuk norma. Bentuk norma ada dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis, yang pertama contohnya mematuhi rambu lalu lintas. Yang kedua, mematuhi aturan sekolah. Yang ketiga, membayar pajak, dan lain-lain. Yang kedua, norma tidak tertulis. Contohnya, sopan santun, menjenguk tetangga yang sakit, dan bersikap ramah. Selanjutnya, ada fungsi norma. Yang pertama, mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua, panduan bertingkah laku. Yang ketiga, tatanan masyarakat. Yang keempat, pengendali masyarakat. Semua itu untuk menciptakan kehidupan tentram, agar tidak terjadi konflik dan permasalahan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam norma. Norma yang ada di masyarakat. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma hukum. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma kesusilaan. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Sanksinya berupa dosa dan pahala. Jika dosa akan masuk neraka, jika pahala akan masuk surga. Aturan beragama di Indonesia. Yang pertama, sila pertama Pancasila, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat mengikat dan memaksa yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan. Apabila dilanggar, akan dikenai sanksi berupa denda atau hukuman. Nah, di sini Ibu berikan contoh norma hukum ya anak-anak. Yang pertama, memakai helm saat berkendara motor. Yang kedua, membayar pajak tepat waktu. Yang ketiga, menyeberang jalan di zebra cross. Yang keempat, membawa STNK saat berkendara.
Selanjutnya, yang nomor 3 adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat. Norma ini berhubungan dengan tingkah laku menghormati, menghargai, dan respek dengan kultur suatu masyarakat. Kalian tahu nggak itu gambar itu maknanya apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Ada seorang bocah atau anak mempersilahkan orang tua untuk duduk di sebuah kereta atau bus. Di sini Ibu akan memberikan contoh tentang norma kesopanan. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, sopan santun. Yang ketiga, makan dan minum harus duduk, tidak boleh berdiri ya anak-anak. Yang keempat, berpamitan dengan orang tua sebelum bepergian. Lalu, di sini sanksinya berupa pengucilan, pengasingan, cemoohan, atau peringatan verbal. Dampaknya, dia akan selalu merasa bersalah karena telah melanggar norma kesopanan. Yang terakhir, nomor 4, ada norma kesusilaan. Adalah sikap atau aturan yang berasal dari hati dan nurani manusia. Sanksinya dapat berupa timbulnya rasa malu, kegelisahan, penyesalan, penilaian buruk dari orang-orang lain di sekitarnya, serta pengucilan sosial. Itu ya gambarnya, itu sanksinya. Dia selalu merasa bersalah dan menyesal dan malu karena telah melanggar norma kesusilaan. Selanjutnya, contoh norma kesusilaan. Yang pertama, tidak berbohong, tidak mencuri, antri dengan tertib, tidak merokok di sembarang tempat, dan menghargai waktu orang lain. Terima kasih anak-anak, Ibu telah menjelaskan tentang norma yang ada di masyarakat. Ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Yang pertama, sebutkan 5 contoh norma di dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, di dalam lingkungan masyarakat. Tolong dikerjakan di buku tulis masing-masing dan nanti dikumpulkan semuanya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.